Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan presentasi hasil kuesioner tentang probabilitas dan statistika tentang tugas visualisasi data. Itu yang pertama akan dijelaskan oleh Satria Dayat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan cara membuat tabel frekuensi, pie chart, tabel dan Pareto diagram. Pertama kita akan membuat tabel frekuensi berdasarkan tabel yang sudah ada dari survei yang kita buat melalui Google Form. Kita isi datanya. Untuk mencari frekuensi, kita akan memakai rumus count if, drag sampai ke bawah, dan tab di bagian yang akan dicari if-nya. Untuk bisa di drag, kita perlu melock sel yang di drag tadi seperti ini dan tekan enter. Drag sampai ke Tcom dan kita akan menempatkan frekuensinya, total frekuensinya. Untuk mencari totalnya kita hanya membutuhkan rumus sum. Sini kita menempatkan total. Selanjutnya relatif frekuensi, kita akan membagi frekuensi dengan total. Kita lock totalnya agar bisa di drag. Setelah itu kita akan mencari tabel frekuensi untuk bagian tingkatannya. Isi dulu tabelnya. Untuk mencari frekuensi sama caranya dengan yang tadi, dengan rumus count if. Ke bawah. Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah dia akan menunjukkan nama-namanya, dia berfirman, bukannya belum aku katakan kepada Untuk mencari relatif frekuensi masih sama seperti tadi. Bagian total frekuensi dengan total. Kita perlu merubah formatnya menjadi bentuk persen seperti ini dan tinggal di drag lagi. Untuk mencari kumulatif relatif frekuensi, kita hanya perlu menambahkan relatif frekuensi kedua dengan kumulatif relatif yang di atasnya. Oke, total terakhirnya itu 100%. Setelah mendapatkan tabel frekuensi seperti ini, kita akan membuat pie chart untuk tabel frekuensi yang ini. Caranya di menu insert, ambil pie ini yang 2 dimensi, terus seperti ini. Dan pie chart-nya didapatkan. Kita beri judul beban
Kita beri judulnya Dan kamu berfirman, sudahkah sebagian kamu menjadi bagian lain. Setelah kita mendapatkan pie chart-nya, berikutnya kita mencari kolom bar chart-nya. Dengan cara drag bagian ini, ambil kolom, dan kita mendapatkannya. Selanjutnya, bagian terakhir kita mencari diagram Pareto-nya. Dengan cara drag bagian tingkat dan frekuensi, terus kumulatif relatif frekuensinya, ambil bagian studi kolomnya, setelah itu kita klik pada bagian relatif kumulatifnya, bagian paling kecil, klik kanan format data series, dijadikan secondary axis. Setelah itu klik kanan lagi pada relatif kumulatif relatif frekuensi tadi, change data type-nya, ambil line, dan jadi data Pareto-nya seperti ini. Sekian cara mencari tabel frekuensi, pie chart, bar chart, dan diagram Pareto dari saya. Sekian, terima kasih, dan saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Satria telah menjelaskan tentang membuat chart-nya. Ya, selanjutnya akan ada penjelasan tentang yang Satria buat tadi di Word, itu dijelaskan oleh teman-teman. Untuk teman-teman dipersilakan. Baik, lanjutkan. Iya. Baik, yang pertama tabel frekuensi. Tabel frekuensi adalah penyajian data yang tersusun berdasarkan kelas-kelas atau kelompok data tertentu. Dari Excel tadi dapat kita lihat di sana ada tabel prodi dan tingkat. Dan sudah dijelaskan juga bagaimana cara mencari tabel frekuensi dan relatif frekuensinya. Nah, dari tabel frekuensi di atas terlihat jumlah data mahasiswa teknologi informasi yang ikut mengisi Google Form berdasarkan prodi yang mereka ambil. Untuk mencari frekuensi serta relatif frekuensinya menggunakan rumus yang terdapat pada Microsoft Excel yang telah dijelaskan tadi. Perbandingan dengan grafik pada Google Form, data yang telah kita peroleh tidak secara otomatis terlihat frekuensi dan relatif frekuensinya. Data tersebut harus diolah terlebih dahulu pada Excel menggunakan rumus untuk mendapatkan frekuensi dan relatif frekuensinya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Zakia untuk penjelasan yang awal. Untuk penjelasan selanjutnya saya berikan kepada Rajin. Untuk Rajin persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan yang tadi. Selanjutnya adalah pie chart. Pie chart atau diagram lingkaran merupakan statistik berbentuk lingkaran yang dibagi menjadi beberapa irisan dan luasnya bergantung pada proporsi numerik dan kuantitas dari data yang dimiliki. Dari pie chart di atas terlihat data prestasi jumlah manusia jurusan teknologi informasi berdasarkan prodi yang mereka ambil. Perbandingan dengan grafik pada Google Form, pie chart pada Excel hampir sama dengan Google Form.
Namun pada Excel pie chart tersaji melalui beberapa langkah dan menggunakan tabel frekuensi. Pada Google Form, pie chart tersaji setelah data diisi. Kemudian bar chart. Bar chart adalah diagram grafik yang menggambarkan dengan bar atau batang vertikal. Pada bar chart di atas terlihat presentasi data dalam bentuk diagram batang dengan menggunakan tabel frekuensi. Perbandingan dengan Google Form, pada Google Form data tersaji otomatis setelah diisi dalam bentuk yang telah ditentukan. Namun pada Excel dapat diolah dan disajikan dalam bentuk bar chart. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Assalamualaikum. Ya, terima kasih untuk Rajin untuk penjelasannya. Untuk penjelasan selanjutnya saya berikan kepada Hamzah. Untuk Hamzah dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Diagram yang terakhir yaitu Pareto diagram. Nah, apa itu diagram Pareto? Diagram ini adalah grafik batang yang menunjukkan masalah berdasarkan urutan banyaknya jumlah kejadian. Nah, yang diperlukan dalam diagram ini, tabel yang berisi data di mana memiliki frekuensi, relatif frekuensi, dan yang terakhir kumulatif relatif frekuensi. Selanjutnya ada gambarnya. Kombinasi diagram Pareto ini menggabungkan antara diagram batang dan diagram yang berupa garis, di mana batang berfungsi sebagai frekuensi dan yang garis berfungsi sebagai kumulatif. Nah, sebelum membuat diagram Pareto sendiri, pastikan data yang menjadi diagram Pareto telah tersedia. Data tersebut dalam bentuk tabel frekuensi yang seperti sudah saya katakan tadi. Nah, setelah data diolah menggunakan rumus Excel, barulah dilanjutkan dengan membuat diagram Pareto. Secara umum, tidak ada perbedaan khusus antara diagram yang dibuat di Excel dan diagram yang ada pada form Google. Nah, perbandingannya hanya sedikit. Pada Google Form, satu diagram memiliki satu tabel, sedangkan pada diagram Pareto di dalam Excel dapat menggabungkan data yang ada dalam satu diagram Pareto. Ini tentu lebih ringkas dan lebih mudah untuk dipahami. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Hamzah dan terima kasih buat teman-teman semua. Demikianlah hasil presentasi kami kelompok 2 tentang visualisasi data. Saya sebagai moderator mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.